afdhalul jihad. Jihad yang paling afdal apa itu? Kalimatu haqqin inda sultanin jani. Menyatakan yang hak kepada sultan, kepada pemerintah yang telah melakukan kemaksiatan. Hilal muda datang mengerangi hariku yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa syakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian Embun Pagi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab taubah. Bab taubah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-ulama menyatakan tentang taubah ini. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dambin. Taubat itu hukumnya wajib atas setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Dalam kalimat ini ada perintah untuk bertaubat yang disandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan taubat itu. Ini menunjukkan bahwasanya aktivitas taubat itu adalah hukumnya wajib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar taubat yang dilakukan itu adalah benar-benar taubat atau taubatan nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat di dalam kitab ini dinyatakan, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Apabila kemaksiatan seorang hamba dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitannya dengan hak-hak manusia yang lain, maka syaratnya itu ada 3. Ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyah. Yang pertama itu adalah bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Watsani ayyandima 'ala fi'liha. Merasa menyesal, merasa bersalah terhadap kemaksiatan yang dilakukan itu. Kemudian watsalis ayya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Yang ketiga itu berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi. Fa in fuqida ahadu thalathati lam yasihha taubatuhu. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, syarat itu tertinggal atau tidak ditunaikan, maka taubatnya tidak sah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin fasyurutuha arba'ah.
apabila kemaksiatan itu ada kaitannya dengan manusia yang lain, maka syaratnya itu menjadi 4. Hadis salatah, yang 3 itu kemudian wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Kemudian ditambah lagi untuk menunaikan hak-hak manusia yang lain itu, baik itu terkait dengan harta, terkait dengan jiwa, ataupun terkait dengan badan. Itu harus terpenuhi, ditunaikan hak-hak hamba yang lain itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu juga ditentukan oleh jenis kemaksiatan. Saya kasih contoh, kemaksiatan yang dilakukan oleh individu, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh jemaah, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh negara. Manakala kemaksiatan itu dilakukan oleh individu, maka taubat itu dilakukan oleh individu. Contoh, seorang yang enggan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, padahal amal ma'ruf nahi mungkar sudah diwajibkan kepada setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atha 'alaikum iqaban min indillah thumma yad'unnahu thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Hendaknya kamu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, atau Allah akan datangkan siksa kepadanya. Kemudian ketika kamu berdoa, Allah takkan kabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwasanya amal ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu ain, wajib. Kalau tidak lakukan, maka individu itu dia berdosa. Oleh karena itu harus melakukan taubat. Caranya bagaimana? Dia tidak lagi mengabaikan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian menyesali dalam dirinya terhadap tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar itu, dan yang ketiga bersegera untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh sekelompok masyarakat, tidak ada satu kelompok masyarakat, baik bentuk utla, bentuk jemaah, atau bentuk partai, yang tidak menyeru kepada al-khair, tidak menyeru kepada Islam, maka itu adalah sebuah kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada sekelompok umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Jadi memang harus ada sekelompok ini yang menyuruh kepada Islam. Maka kita wajib tergabung di dalam kelompok-kelompok yang menyeru kepada Islam itu. Tapi kalau kelompok itu tidak mengajak kepada Islam, hanya sekedar mengajak kepada kursi, mengajak kepada kepentingan-kepentingan primordialisme, maka itu bukan kelompok yang dimaksud. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kemaksiatan itu dilakukan oleh negara, maka kita lihat, kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh oknum pemerintahnya atau orangnya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan afdolul jihad. Jihad yang paling afdol. Apa itu? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Menyatakan yang hak kepada sultan, kepada pemerintah yang telah melakukan kemaksiatan itu. Jadi mengkritisi. Mengkritik itu adalah sesuatu yang diperintahkan manakala penguasa, pemerintah melakukan kemaksiatan. Dan itu harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan malah dinyinyer, bukan malah dianggap hoak, tapi dilihat dulu apakah kritikannya itu sesuai dengan tuntunan Islam atau tidak. Kalau kemudian kemaksiatan itu terkait dengan sistemnya, aturannya, yang merupakan hasil produksi kolektif masyarakat, maka
ini harus dilakukan bersama-sama seluruh umat Islam. Apa? Yakni menumbuhkan kesadaran di tengah umat terkait dengan aturan-aturan yang salah itu, kemudian juga munculkan kesadaran di tengah-tengah umat untuk merubah sistem peraturan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kemudian muncul wa'yul am, kesadaran umum di tengah masyarakat akan sistem yang salah, aturan yang tidak benar, kemudian masyarakat juga sadar terhadap sistem yang benar, aturan yang hak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masyarakat dengan sadar tanpa ada paksaan untuk sukarela merubah aturan-aturan itu dengan aturan Islam. Maka tidak ada di situ itu perubahan-perubahan yang bersifat revolusioner yang kemudian terjadi bentrokan berdarah-darah, terjadi banyak makan korban. Tidak. Karena perubahan itu muncul dari kesadaran kaum muslimin, kesadaran umat untuk merubah aturan-aturan yang salah itu. Demikian saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentang hakikat taubat itu, bahwa taubat itu adalah wajib dan harus dilakukan oleh kaum muslimin. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.